waktu akan menyampaikan sedikit materi tentang UML atau Unified Modeling Language. Yang pertama, deskripsi UML. UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language, yaitu suatu metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek, atau definisi UML yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi perancangan dan juga pendokumentasian sistem software. Saat ini, UML sudah menjadi fase sistem dalam penulisan blueprint software. Fungsi UML yang pertama, dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Yang kedua, dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam permodelan. Yang ketiga, dapat memberikan model yang siap untuk digunakan, merupakan bahasa permodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem dan untuk saling menukar model secara mudah. Yang keempat, dapat berguna sebagai blueprint, sebab sangat lengkap dan detail dalam perancangannya yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program. Yang kelima, dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak hanya digunakan untuk memudahkan perangkat lunak software saja. Yang terakhir, dapat menciptakan suatu bahasa permodelannya yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin. Jenis-jenis UML. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antar sistem dan aktor. Use case diagram juga dapat mendeskripsikan timbul interaksi antar si pemakai sistem dengan sistemnya. Di sini ada gambar tentang use case diagram. Oke, lanjut. Jenis atau tipe yang selanjutnya yaitu activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang dapat memudahkan proses-proses apa saja yang terjadi pada sistem. Ini gambarnya seperti ini. Jadi saya akan menjelaskan sedikit, yaitu pelanggan order makanan, lalu pelayan mencatat makanan yang dipesan oleh pelanggan, lalu pelayan menerima pesanan itu dan memberitahu koki untuk memasaknya, lalu koki menghidangkan makanan yang dipesan kepada pelanggan melalui pelayan untuk mengantarnya, lalu pelanggan memakan makanan, selanjutnya pelanggan membayar. Yang ketiga, bisa ke pelayan ataupun ke kasir. Jenis atau tipe sekuensi diagram. Sekuensi diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menjelaskan interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu. Sekuensi diagram juga dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan suatu, seperti pada use case diagram. Gambarnya akan seperti ini. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan. Jadi, diagram ini dapat memberikan sebuah gambaran mengenai sistem maupun relasi yang terdapat pada sistem tersebut. Di sini ada gambar mengenai kelas diagram. Lalu ada state machine diagram. State machine diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan transisi maupun perubahan keadaan suatu objek pada sistem. Selanjutnya, communication diagram. Communication diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang dapat menggambarkan tahapan terjadinya suatu aktivitas, dan diagram ini juga menggambarkan interaksi antar objek yang ada pada sistem. Hampir sama seperti sekuensi diagram akan tetapi communication diagram lebih menekankan kepada peranan masing-masing objek pada sistem. Di sini ada
gambar dari communication diagram. Selanjutnya ada deployment diagram. Deployment diagram yaitu salah satu diagram pada UML yang menunjukkan tata letak suatu sistem secara fisik. Dapat juga dikatakan untuk menampilkan bagian-bagian software yang terdapat pada hardware dan digunakan untuk menerapkan suatu sistem dan hubungan antara komponen hardware. Jadi deployment diagram intinya untuk menunjukkan letak software pada hardware yang digunakan sistem. Di sini ada gambar mengenai deployment diagram. Komponen diagram. Komponen diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan software pada suatu sistem. Komponen diagram merupakan penerapan software dari satu ataupun lebih kelas dan biasanya berupa file data atau X, source code, tabel, dokumen, dan sebagainya. Lalu ini ada gambarnya. Selanjutnya objek diagram. Objek diagram itu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan objek-objek pada suatu sistem dan hubungan antarnya. Lalu composite structure diagram. Composite structure diagram itu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan struktur internal dari pengklasifikasian, yaitu kelas, komponen, atau use case, dan termasuk titik interaksi pengklasifikasian ke bagian lainnya dari suatu sistem. Ini hampir mirip seperti kelas diagram, akan tetapi composite structure diagram menggambarkan bagian-bagian individu kelas saja, bukan semua kelas. Lalu interaction overview diagram. Interaction overview diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang berguna untuk memvisualisasikan kerjasama dan hubungan antar activity diagram dengan sequence diagram. Lalu package diagram. Package diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML digunakan untuk mengelompokkan kelas dan juga menunjukkan bagaimana elemen model akan disusun serta menggambarkan ketergantungan antara paket-paket. Lalu ada diagram timing. Diagram timing yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang disebut sebagai bentuk lain dari interaksi diagram, di mana fokus yang paling utamanya kepada waktu. Diagram timing berguna untuk menunjukkan faktor-faktor yang membatasi waktu antara perubahan state terhadap objek yang berbeda. Keuntungan menggunakan UML. Uniformity, yaitu pengembangan cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis hingga perancangan, memungkinkan perancangan komponen antarmuka secara terintegrasi bersama perancangan real dan perancangan struktur data. Understandability, yaitu kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Lalu ada stability, yaitu kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. Lalu ada reusability dengan metodologi berorientasi objek, dimungkinkan penggunaan ulang kode sehingga pada akhirnya akan mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Use case diagram. Use case diagram, pengertiannya. Use case diagram adalah diagram use case yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukannya. Diagram use case tidak menjelaskan secara detail untuk penggunaan use case, namun hanya memberi gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Use case diagram fungsi. Diagram use case berguna dalam 3 hal, yaitu menjelaskan fasilitas yang ada, requirement, lalu selanjutnya ada komunikasi dengan klien, dan membuat tes dari kasus-kasus secara umum. Kelebihan use case diagram yaitu interaksi antar pengguna dan sistem lain dengan sistem yang akan dibuat cukup tergambar dengan baik. Penggambaran dengan sederhana membuat identifikasi kebutuhan dengan use case dapat dengan lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan identifikasi kebutuhan dapat berdasarkan top down, keinginan dari manajemen level atas, maupun bottom up, keinginan pengguna akhir. Lalu dapat menginclude atau memasukkan fungsionalitas use case lain sebagai bagian dari proses dalam dirinya. Di sini ada notasi-notasi use case diagram. Yang pertama, aktor. Penggunaan sistem atau yang berinteraksi langsung dengan sistem, bisa manusia, aplikasi, ataupun konsep lain. Simbol aktor seperti gambar orang. Lalu ada use case notation dengan simbol seperti
oval dengan nama use case di dalamnya, digambarkan dengan lingkaran elips dengan nama use case yang tertulis di tengah lingkaran. Association digambarkan dengan sebuah garis yang berfungsi menghubungkan aktor dengan use case. Kelas diagram. Pengertian kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah kelas yang menggambarkan struktur dan penjelasan kelas, paket, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram juga menjelaskan hubungan antar kelas dalam sistem yang sedang dibuat dan bagaimana caranya agar mereka saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. Notasi kelas. Blok-blok membangun program. Bagian atas kelas menunjukkan nama dari kelas. Bagian tengah mengindikasikan atribut dari kelas. Bagian bawah mendefinisikan metode dari sebuah kelas. Association menunjukkan relationship atau hubungan antar kelas yang disimbolkan dengan garis. Dependensi menunjukkan keterangan antara satu kelas dengan kelas yang lain yang digambarkan dengan garis putus-putus dengan anak panah. Generalization menunjukkan inheritance dari satu kelas ke beberapa kelas ditunjukkan dengan garis dengan anak panah. Terima kasih. Itulah sedikit materi tentang UML dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya meminta maaf dengan setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.